Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat siang, Pak Ferdi. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Dewi? Ya Pak, sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sesuai info dari grup untuk Bapak, kepala sekolah akan melakukan supervisi. Tujuan saya menghubungi Bapak untuk menceritakan mengenai masalah yang saya hadapi selama melakukan pengajaran di kelas, Pak. Semester ini saya mengajar di kelas 10 IPS. Dan kemarin saya baru melakukan ulangan harian dan hasilnya kurang memuaskan. Karena sebagian siswa ada yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata, sedangkan sebagian juga ada yang mendapatkan nilai di atas 95. Saya rasa siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata itu pada saat pembelajaran tidak mereka itu asik sendiri gitu. Ada juga yang ketiduran karena saya panggil itu tidak bersuara. Hal ini membuat saya bingung, Pak. Apakah cara pengajaran dan penyampaian saya kurang online ini? Oleh karena itu, saya menghubungi Bapak untuk meminta Pak Freddy untuk bersedia meluangkan waktunya agar dapat supervisi saya ketika mengajar di kelas. Iya, Bu. Dengan senang hati saya akan bantu. Karena hal ini juga menjadi kewajiban saya sebagai kepala sekolah. Terima kasih, Bu, sudah berterus terang karena mengenai masalah ini. Dan Ibu tidak ragu untuk menyampaikan kepada saya dan meminta bantuan kepada saya. Saya juga berharap semua guru seperti Ibu. Apakah Ibu membuat sendiri RPP-nya itu? Terima kasih Pak. Selanjutnya, untuk menyusun RPP itu saya sendiri berdasarkan SK dan KD yang ada serta terdapat indikator yang mengacu pada KD serta media pembelajaran yang digunakan dan ketersediaannya Pak, karena pembelajaran online jadi saya berubah untuk RPP RPP-nya sesuai dengan saya yang kirim tadi ya Pak ya. Bu, maaf ya, RPP yang Ibu buat itu sudah cukup baik kok Bu, dan lengkap karena mempertimbangkan aspek-aspek dalam pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran juga termasuk juga sistematis, termasuk juga nilainya. Apakah semua keterampilan mengajar yang ada di RPP akan Ibu laksanakan? Insya Allah Pak, tapi ya melihat kondisi saat ini, saya online, saya tidak menerapkannya karena saya juga hanya bisa menjelaskan, menjawab dan memberikan tugas saja Pak. Oh, gitu ya Bu. Kalau begitu, untuk pengamatan besok, bagaimana instrumen yang akan digunakan Ibu? Kalau untuk format instrumen yang saya inginkan supaya lebih menekankan pada penilaian tentang komponen keterampilan, ceramah dengan tanya jawab. Bagaimana interaksi saya dengan siswa, Bapak juga gimana Bapak tinggal menceklis dan menuliskan aspek apa yang perlu saya perbaiki dan saya pertahankan dalam mengajar. Bagaimana Pak? Ya, menurut saya ini cukup baik
saya setuju. Kalau begitu untuk tutor di sini kapan saya bisa masuk ke kelas Ibu ya? Besok insya Allah bisa Pak, karena saya ada jam mengajar besok di jam 8.20 di kelas PS1 melalui Google Meet. Apakah pada besok pagi Bapak memiliki acara atau dinas di luar? Alhamdulillah saya tidak ada acara Bu. Insya Allah bisa melakukan supervisi untuk membantu Ibu Dewi. Baik Pak, kalau begitu sekiannya Bapak untuk meluangkan waktu dan membantu saya. Iya, sama-sama Bu. Untuk RPP saya pelajari lebih lanjut ya Ibu. Dan untuk instrumennya saya akan menyalinnya dengan kesepakatan kita tadi. Sampai bertemu besok pagi Ibu. Semoga besok berjalan dengan lancar, baik dan keadaan sehat. Terima kasih. Kalau begitu saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pagi, Bu. Oke, pada pembelajaran kali ini kita ada tamu spesial yaitu kedatangan Bapak Kepala Sekolah yang akan menemani pembelajaran pagi hari ini. Untuk itu, anak-anak silahkan untuk menyalakan kameranya ya. Bagi anak-anak, gimana kabarnya? Sudah siap belajar hari ini? Halo anak-anak, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kalau begitu boleh tidak Bapak ikut belajar dengan kalian? Kalau dibolehkan, terima kasih. Silakan Bu Dewi melanjutkan pembelajarannya. Saya akan ikut mengevaluasi dari belakang. Bu Dewi untuk dimulai pembelajarannya. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sudah siap untuk Halo anak-anak. Halo Dewi, suaranya putus-putus. Kabale ini maneh yo. Oke. Ada yang tahu hari ini akan belajar apa? Belum tahu, Ibu. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan atau belum?
Halo. Iya, Bu, sudah kelihatan. Baik. Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Eh, Anak-anak ada yang tahu sih apa sih tradisi itu? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Jadi menurut saya, tradisi itu suatu kegiatan yang dilakukan secara turun-menurun, Bu, dari generasi ke generasi. Seperti itu. Baik. Lainnya? Baik. Eh, Tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang artinya kabar atau penerusan. Sehingga tradisi dapat berarti hal yang dapat dikabarkan atau diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi juga dapat dipahami sebagai adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Eh, untuk Setelah membahas tradisi, ada yang tahu tadi kan Ibu akan kita akan belajar mengenai tradisi pada masa praaksara. Ada yang tahu masa praaksara itu apa sih? Mohon maaf, Ibu, belum tahu. Baik, begitu Ibu bahas ya. Jadi, praaksara atau bisa disebut dengan masa prasejarah merupakan masa di mana masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Eh, Masa prasejarah Indonesia ini berlangsung sebelum masuknya agama Hindu-Buddha. Tadi Ibu, kan tradisi itu kan mewariskan ya, mewariskan sejarah secara turun-temurun. Jadi, eh, lalu bagaimanakah cara masyarakat yang belum mengenal tulisan mampu mewariskan masa lalunya atau pengalaman hidupnya? Ada yang tahu bagaimana? Belum tahu, Ibu, mohon maaf. Baik, eh, suatu masyarakat yang belum mengenal tulisan atau kita sebut dengan masyarakat masa praaksara, eh, mereka merekam dan mewariskan masa lalunya atau tradisi sejarahnya dilakukan dengan cara melalui tradisi lisan dan bisa digunakan dengan membuat alat bantu pengingat. Tradisi lisan yaitu pengungkapan lisan yang disampaikan dengan kata-kata atau dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi berikutnya dan seterusnya. Sedangkan dengan menggunakan alat bantu pengingat, mereka mereka dapat melakukan dengan berbagai cara seperti membuat alat dari batu, tulang, dan lainnya, membuat lukisan pada dinding gua, ataupun bisa membuat bangunan-bangunan uh, dari batu. Uh, Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik, slide selanjutnya. Ini ada beberapa contoh tradisi lisan masyarakat masa praaksara. Di situ ada mitologi atau mitos. Biasanya mitos ini merupakan cerita prosa rakyat yang ditokoi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain dan dianggap nyata oleh penganutnya. Selanjutnya di sini juga ada legenda.
Legenda ini biasanya eh, dianggap sebagai sebuah kejadian nyata oleh sebagian pengikutnya ya. Yang kemudian ada di sini juga ada dongeng. Dongeng ini merupakan cerita prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi. Namun eh, dongeng ini bisa menjadi sebuah hiburan atau di mana di dalamnya terdapat ajaran moral. Yang terakhir ada upacara adat. Upacara adat ini merupakan kegiatan ritual yang dilakukan saat-saat tertentu oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai dengan sesaji. Untuk selanjutnya ada contoh alat bantu pengingat. Di sini di slide kita dapat melihat ada menhir, dolmen, dan pundak berunden. Menhir ini merupakan batu tunggal yang berbentuk seperti tugu. Biasanya digunakan untuk tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Di sini juga ada dolmen. Dolmen ini berbentuk seperti meja di mana berfungsi untuk menaruh sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Dan yang terakhir di sini ada bangunan punden berunda-unda. Biasanya bangunan ini dibuat secara bertingkat. Ini juga digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap nenek moyang. Sampai di sini mungkin anak-anak ada yang belum paham atau ada pertanyaan terkait materi ini? Sementara masih belum ada Ibu. Baik, di sini di slide juga ada beberapa tradisi lisan yang ada di Indonesia, bahkan sampai sekarang masih dilestarikan. Di sini ada wayang kulit, maknyong, dan rabab. Baik, untuk pembelajaran hari ini dapat diselesaikan. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau belum paham mengenai materi ini? Halo anak-anak. Halo, iya Ibu. Belum ada sementara ini belum ada pertanyaan Ibu. Oh, baik, jika belum ada pertanyaan, di slide ada tugas. Tugas ini sifatnya adalah kelompok. Nanti untuk teknis tugasnya Ibu akan kirim di grup WA ya. Baik, untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk menemani pembelajaran kita. Untuk Bapak Freddy, ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak? Iya, sama-sama Bu. Terima kasih anak-anak sudah perkenankan Bapak ikut dalam kegiatan belajar ini. Semangat belajarnya, tetap jaga kesehatannya. Sekian dari saya, Ibu. Baik, baik anak-anak, waktu pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Freddy. Sama-sama. Ya, sama-sama.
Oh, baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pengamatan kelas Ibu tadi. Kemudian saya ingin bincang-bincang mengenai hasil pengamatan tadi. Kalau bertemu besok bisa atau tidak, Bu? Baik Pak, insya Allah besok saya bisa. Baik, kalau gitu terima kasih Bu. Ya, Ya Pak, saya pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Ya, Bu. Saya senang bisa mengadakan pengamatan di kelas 10 IPS 1 di Google Classroom tadi, Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat saya amati, Bu, ketika mengajar? Saya biasa juga merasa senang mengunjungi dan menemani pembelajaran kelas kemarin. Kalau begitu, itu Bu, menurut saya tidak seperti itu ya. Halo Pak. Pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah baik kok. Yang SPP yang Ibu paparkan tadi itu sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Saya telah menganalisis RPP yang Ibu buat dan menurut saya sudah bagus dan lengkap. Bagaimana tadi pembacaan yang Ibu sampaikan, apakah sesuai dengan skenario yang telah Ibu tulis di RPP? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya belum ya, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan rencana yang saya telah buat. Tapi tadi karena sedikit grogi, jadi ada beberapa yang terlewatkan dan saya juga merasa belum maksimal sehingga hasilnya juga belum sesuai yang saya harapkan. Hal ini juga terbukti dengan hasil nilai ulangan hari yang kemarin. Banyak anak-anak yang masih memiliki nilai di bawah rata-rata. Jadi saya mohon masukan dari Bapak untuk kebaikan saya dan dalam mengajar. Baik Bu, terima kasih. Sesuai dengan pengetahuan yang saya lakukan, saya melakukan beberapa catatan yang Ibu dan siswa lakukan waktu pembelajaran. Yang Ibu lakukan itu sudah termasuk baik pada kegiatan awal dengan baik. Namun ada beberapa hal yang dalam memberikan penekanan untuk buat anak-anak motivasi untuk belajar. Misalnya dalam memberikan pelajaran, Ibu masih sering mengucapkan kata dan contoh gambar yang ditunjukkan kurang besar hingga kurang terlihat. Dan itu Ibu juga harus memperhatikan penekanan variasi suara pada hal yang penting sehingga anak-anak akan perhatikan. Halo Pak Fred. Ya, Ibu keluar ya tadi dari kelas ini ya. Saya ulangi ya Bu Iya ya. Pak, maaf sinyalnya kurang mendukung. Oke. Ya, tadi yang saya amati dari Ibu dan siswa dari pembelajaran tadi, pada kegiatan awal telah berjalan dengan baik Ibu. Namun ada beberapa hal yang dalam memberikan penekanan untuk membuat anak-anak motivasi untuk belajar. Misalnya dalam memberikan pelajaran, Ibu masih sering mengucapkan kata dan contoh gambar yang ditunjukkan kurang besar sehingga kurang terlihat. Dan itu Ibu juga harus memperhatikan penekanan variasi suara pada hal yang penting sehingga anak-anak akan perhatikan. Itu Ibu Dewi. Betul Bapak, saya tadi karena sedikit grogi, hal yang penting saya lewatkan.
Tapi saya sudah berusaha untuk memberikan penekanan pada hal yang terpenting, tapi karena siswanya lebih kurang fokus ya, sehingga belum banyak yang belum paham mengenai penjelasan saya. Untuk menangani masalah itu Ibu, mungkin Ibu bisa lebih banyak berinteraksi dengan siswa untuk menanggulangi masalah itu Ibu, sehingga mereka akan lebih mendengarkan penjelasan dari Ibu. Dan itu, apakah Ibu memiliki solusi lain mengenai hal tersebut agar siswa lebih fokus dan termotivasi untuk belajar Ibu? Menurut saya lebih sering mengingatkan ya untuk lebih aktif lagi. Selain itu juga saya juga harus lebih aktif lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan saya saja. Ya, baik sekali Ibu. Ibu sudah bisa mencari solusinya dengan mengajak siswa berinteraksi. Nah, pada saat menyampaikan materi, diusahakan untuk memberikan pertanyaan kepada siswa agar mereka bisa memberikan pendapatnya agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri Ibu. Nah, untuk penilaian akhir pembelajaran, Ibu juga sudah baik, dan di akhir Ibu juga sudah berikan pesan-pesan moral dan motivasi ke anak-anak, sehingga secara keseluruhan pembelajaran Ibu sudah baik. Itu Ibu. Baik Pak, untuk saran tadi dari Bapak, saya akan mencoba melaksanakan pada pertemuan selanjutnya, dan semoga saya bisa memberikan pembelajaran yang baik. Ya, baik Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya melakukan pertemuan ini melalui sesi ini? Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, saya lega dan senang Pak, karena sudah mengungkapkan kekurangan saya selama pembelajaran online ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan saran-saran dan masukan-masukan yang telah Bapak berikan dalam pembelajaran, dan semoga ke depannya saya bisa mengajar lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya turut senang mendengarnya Ibu Dewi. Ibu Dewi sekarang mungkin masa lebih optimis sekarang. Semoga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang baik dan semoga menjadi guru yang profesional. Amin Pak, baik. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya dalam pengajaran yang saya lakukan. Semoga saya bisa memenuhi tugas saya sebagai guru. Iya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Dewi. Baik Pak. Saya rasa pertemuan kali ini buat saya. Terima kasih. Untuk itu saya mohon pamit undur diri dulu ya Pak ya. Ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.